ucapkan ribu terima kasih kepada Bapak Ibu kena sudi datang kampung kami ni. Ini kampung lama ni Pak Gu. Ini kampung lama, ini tokoh-tokoh masyarakat semua ni. Orang kita sini. Jadi insya-Allah mana tahu Ibu nanti Bapak nanti panjang umur, diizinkan Allah duduk di KPRI 1, jenguk-jengukkanlah kami ke sini. Bu, Pak. Selawat bersinggalam, salam tak lupa juga kita kirimkan junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam salam sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu yang sangat kami hormati, kami di Desa Pangke Barat ini rasanya sangat gembira tadi yang disampaikan atas kesudian Bapak datang ke tempat kami ini. Memang sebelum ini juga kami termasuk masyarakat, tok-tok kita, tokoh-tokoh dah kosak kasih ke saudara-saudara lah. Mudah-mudahan insya-Allah tanggal 9 nanti jangan lupa nombor berapa yang kita nak tusuk kita, jangan lupa. Jadi selanjutnya Bapak Besar yang kami hormati, mungkin kalau nak kita cakap banyak Pak mungkin waktu kita tak sempat. Cuma kami harapkan Bapak setelah insya-Allah tolonglah perhatian kami, di mana kami di sini sangat lagi membangun, iaitu musalah kami yang kami akan insya-Allah jadikan masjid, iaitu musalah Asyakirin yang dalam tahap pembangunan. Kemudian juga musalah di Batu Rahman yang kondisinya sekarang papan Pak. Takkan masalah kita papan baik, wah kita banyak batu lah ni. Kan dah sebalik ni Pak. Inilah kami minta perhatian Bapak juga sendiri, dan juga jalan dan seterusnya juga. Ada dua juga pohon ni, masalah nelayan kita Pak. Tolong diperhatikan nelayan tradisional kita, kemudian petani-petani kita Pak. Inilah yang kami harapkan Bapak nanti dapat kerjasama dengan masyarakat kampung kita ini. Mudah-mudahan hubungan kita ini berlanjut sampai kapan-kapan juga. Pak inilah. Jadi tak usah kita panjang lebar, nanti mungkin dengan pertanyaan lain. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat nih, ibu-ibu, tokoh-tokoh wanita, tokoh-tokoh majelis taklim, tokoh-tokoh pemuda di sini, kemudian dua serikandi Partai Golkar hebat nih. Satu Ibu Sulistina nih. Waalaikumsalam. Ini dapil Ibu bukan? Oh, daerah pemilihan Kabupaten Karimun. Kemudian Ibu Rohani. Dia punya adik atau kakak tuh kembaran? Adiknya wali kota Tanjung Pinang tuh, Bu Rahma. Waalaikumsalam. Anggota DPRD Kabupaten Karimun. Bapak Ibu, saya gunakan memang untuk jaga masyarakat lah, supaya sayang sama bupatinya, sama gubernurnya. Maka waktu saya kedua dipilih itu sampai 90,8% Bapak Ibu, lebih 90%. Bapak Ibu, masyarakat Bintan tuh kalau meninggal dunia, keluarganya aja saya berikan uang duka tuh. Ada yang 2 juta, ada yang 2.800.000 Bapak Ibu. Yang punya bus sekolah 58 buah gratis, antar jemput anak sekolah tiap hari. Tuh bus-bus dia tuh Bapak Ibu. Kami punya 18 kapal sekolah untuk antar jemput anak sekolah gratis dari pulau ke pulau Pak. Itu supaya jangan orang tua mengeluarkan duit tuh. Anak-anak sekolah tiap hari 18 buah tuh. Biasa dia sekolah numpang kapal toke ikan. Kalau toke ikan tak ada ikan, dia pun tak sekolah. Sekolah toke namanya. Maka kita kasih dia kapal sekolah. Tampung di sini. Nih 2 gedung besar ini Bapak Ibu. Tuh, Ibu Dewi lah yang tukang ngurus ini nih. Nenek-nenek semua tuh. Kakek berjangan, minta selamat yang dibenar Apa yang dicita-cita Pak Ansar agar tercapai. Saya mengucapkan terima kasih sama Pak Ansar. Terima kasih Pak Ansar. Saya
Pak Amsar duduk di rumah bahagia. Pak Amsar melindungi kakek-kakek di sini, kakek-kakek berjalan. Pak Amsar selamat yang di Menor untuk melindungi kakek di sini. Itu ya, terima kasih kepada Pak Amsar. Assalamualaikum Pak Ansar. Kami nenek dan kakek mengucapkan terima kasih. Kami telah dapat berlindung di rumah bahagia. Semoga Pak Ansar sehat selalu keluarga. Semoga Pak Ansar yang dapat menjadi gubernur. Apa yang dicita-cita Pak Ansar agar tercapai. Semoga Allah mengizinkan Pak Ansar menjadi gubernur. Kami ucapkan semuanya kakek nenek dapat berlindung di rumah bahagia. Terima kasih Pak Ansar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nek Juria dari Penage. Saya tinggal di rumah bahagia sudah 10 tahun. Saya mengucapkan terima kasih sama Pak Amsar yang sudah bangun rumah bahagia ini buat tempat tinggal nenek dan kakek. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga Pak Amsar dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Pak Amsar sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan tercapai. Amin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Ada yang dari Karimun, ada yang dari Anambas, dari Tanjung Pinang ada ya Bu Dewi. Tumpang juga, 1-2 orang kita tumpang ya. 1 tahun 200 juta saya anggarkan, 250 juta tak ada harganya dibandingkan doa orang tua-tua itu buat para pemimpinnya Bapak Ibu. Kami jaga Bapak Ibu. Di Bintan itu orang tua-tua saya kasih kartu Bintan Sejahtera Lansia, KBS Lansia. Kalau berobat saya taruh di kelas 1 Pak, bukan kelas 2, kelas 3. Di Jakarta tuh saya kerjasama dengan rumah sakit mahal juga tuh. Jantung Harapan Kita, Rumah Sakit Kanker Darmais, Rumah Sakit Yarsi, Yayasan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Pak. Kalau berobat ke sana kami taruh di kelas 1. 5 bulan, 6 bulan kadang-kadang kepala dinas kesehatan saya udah lapor, Pak utang kita udah 5 miliar Pak di rumah sakit. Tak apa-apa, saya bilang kenapa? Orang tua-tua Pak katanya berobat berulang-ulang. 3 hari keluar, seminggu opname. Seminggu keluar, 2 minggu pula opname. Saya bilang tak apa-apa, kita bayar. Kami bayar Pak. Betul Pak, itu orang tua-tua. Saya sangat menghormati orang tua-tua. Saya bilang saya bisa berdiri seperti ini karena ridho kedua orang tua. 6 miliar rupiah Pak 1 tahun, tak apa-apa. APBD kita 3,8 triliun, masih bisa kita hemat-hemat. Bisa Pak, supaya orang tua semangat kuliahkan anak. Jangan pejabat pidato-pidato aja pandainya. Kalau nanti dia dapat kerja yang lebih bagus, tak apa-apa, dia mau cari kerja yang lebih bagus. Saya akan pakai itu Pak. Kalau dia nanti jadi sarjana perikanan, saya akan tugaskan dia nanti mendampingi kelompok-kelompok nelayan Pak. Supaya program-program pemberdayaan nelayan kita, saya dan Bu Marlin dalam visi misi kami yang banyak itu berhasil. Karena banyak nanti program bantuan nelayan akan kita berikan Bapak Ibu. Saya cari nanti ke pusat. Dulu di Bintan tuh kadang-kadang 80 kapal, 60 kapal. Hampir tiap tahun saya cari itu Pak, yang fiber yang 2 GT itu Pak. Kasih nelayan banyak-banyak. Di pusat uang banyak. Kadang-kadang menteri itu takut nak mengeluarkan uang. Tapi kalau bupati yang nyari atau gubernur dapat Pak. Karena dia yakin ada penanggung jawabnya. Saya suruh dampingi kelompok nelayan. Pak dulu saya cari uang ke pusat di Bintan itu pernah dapat 16 miliar. Saya kasih itu keramba-keramba politelin itu kepada nelayan-nelayan di Bintan banyak. Banyak juga yang berhasil. Tapi sekali panen dia Pak, dia ke mall, dia kemana habis duitnya, dia tak beli bibit lagi. Nunggu bibit pemerintah lagi. Kenapa begitu? Karena tak ada pendampingnya. Maka ke depan sarjana-sarjana itu nanti yang mendampingi kelompok-kelompok nelayan.
bantuan nelayan petani itu harus tepat sasaran, maka anak-anak itu nanti ikut mengawasi. Jangan yang dapat orang itu aja tiap tahun, karena dekat dengan anggota DPRD. Tapi ibu tidak boleh. Nah, jangan nelayan perlu strongkeng kita kasih kompor, dia dijual, dialah kompornya. Apa yang nelayan butuhkan itu yang harus kita berikan. Insya Allah Bapak Ibu bisa. Dan saya akan kontrol itu sungguh-sungguh. Kerja kalau tak diawasi betul-betul sama kepala daerah Pak, lemah pasti kinerjanya. Yakinlah Bapak Ibu. Kalau perlu, kalau main-main anak buah kita ganti aja. Banyak yang mau kerja tuh Bapak Ibu. Saya tak segan-segan. Iya. Yang penting Bapak Ibu semua mesti semangat juga merubah hidup kita. Pemda akan memberikan itu Bapak Ibu, insya Allah. Saya dulu Bapak Ibu berpihak betul lah, petani apa Bapak Ibu. Saya sampai pernah mengeluarkan surat edaran dulu Bu Sulis, ya, ke dinas-dinas kita keras. Saya larang mereka tidak boleh kegiatan-kegiatan Pemda itu kalau nyuguhkan makanan itu pakai makanan-makanan impor. Seperti anggur, jeruk impor apa, tak boleh. Wajib makanan-makanan yang dibuat dari hasil petani. Itu yang namanya jagung rebus, kacang rebus, ubi rebus pakai bumbu, pakai bilis, apa semua sedap. Waktu saya undang Pak JK, dulu Wakil Presiden, meresmikan 10 masjid kecamatan serentak, Bapak Ibu saya suguhkan itu. Habis juga dia makan ubi yang dikasih sambal, dikasih bilis tuh. Saya bilang, Pak, suka juga Bapak makan banyak. Iya Sar, kalau yang gitu-gitu sudah hari-hari saya di Jakarta. Orang Jakarta hari-hari makan anggur, makan ini, suka dia dikasih itu. Lah kalau semua Pemda nih Bapak Ibu, setiap acara nyuguhkan hasil-hasil petani, berapa banyak hasil petani berputar. Hanya perlu kebijakan. Kalau kepala dinasnya ngeyel tak mau, ganti aja. Berarti tak ada komitmen dia untuk membangun petani di daerahnya. Insya Allah Bapak Ibu. Sarjana umum saya taruh di desa-desa. 5 tahun Pak, kalau dia bagus di desa, disayang masyarakat, pemilihan kepala desa dia bisa ikut, bisa jadi kepala desa, sarjana-sarjana kepala desa kita. Sekarang program di desa berat-berat Pak. Sebaiknya mesti orang intelektual yang bekerja, supaya dia bisa berinovasi mengembangkan desanya Pak. Ada ADD, ada semua macam-macam. Bapak Ibu, bahkan anak-anak yang tamat SMA di Bintan yang tak nyambung tuh Pak, saya hitung Pak, saya tak kasih mereka nganggur banyak-banyak tiap tahun Pak. 1 tahun ada 170, 180 yang tak nyambung sekolah. Saya tak mau biarkan. Saya kerjasama dengan Universitas Sahid Jakarta Pak. Saya bangun sekolah boarding tuh Pak, berasrama tuh. Namanya Sahid Bintan Tourism Institute. Ini pakai asrama Pak, kapasitasnya 100-110 anak. Saya buat ini diploma 1 aja, supaya uang Pemda tak habis. 1 tahun kita didik dia mesti masuk pasar kerja, supaya gantian adik-adiknya yang tak nyambung masuk lagi tahun berikut. Jelas. Maka saya akan lakukan itulah Bapak Ibu, insya Allah. Dan saya Bapak Ibu, insya Allah bukan hanya pikir kita yang duduk nih lah Pak. Kita kata orang, apa nama kampung tadi kita? Kata orang Tangke, kita ini sudah outgoing generation, generasi yang bakal pergi. Tapi saya, Bapak Ibu, selaku pemimpin, saya mesti pikirkan anak-anak kita yang hari ini lari-lari itu Pak. Walaupun mungkin jabatan kita tuh 5 tahun atau 10 tahun, tapi saya mikir mesti 15-20 tahun lagi untuk mereka. Mesti tersedia sekolah-sekolah yang baik Pak untuk mereka. Mesti tersedia lapangan-lapangan kerja yang baik ke depan untuk mereka. Saya waktu di Komisi 5 Pak, banyak bertugas ke Indonesia Timur. Banyak saya pergi ke Labuhan Bajo, ke Kupang, NTT, ke Maluku Utara, ke Papua. Dulu daerah itu tertinggal dari kita Pak, infrastrukturnya jauh di bawah kita. Sekarang mereka jauh melampaui kita Pak. Itu Maluku Utara baru meresmikan jalan tol kemarin Pak, 16 triliun Bapak Ibu. Jalan di NTB itu sekarang wah hebat-hebat buatnya. Gubernurnya rajin bolak-balik cari uang ke pusat. Saya di Bintan itu dulu Pak, cari uang aja kerja saya ke pusat bangun daerah. Kalau tak terbangun Pak, APBD Bintan 500 miliar cuman waktu itu. Baru-baru itu Pak, semua anak dibangun. Insya Allah lah Bapak Ibu ya. UMKM apa semua saya akan perhatikan. Nelayan, petani, insya Allah Bapak Ibu. Saya mau Batam, Bintan, Karimun ini harus jadi lokomotif ekonominya Kepri, supaya hasil-hasil dari kabupaten kota lain pun bisa masuk nanti ke depan karena pasarnya tersedia. Kita akan kejar supaya investasi itu cepat masuk lagi Bapak Ibu. Dan itu memang butuh pemikiran. Dan kemarin di Bintan tuh kenapa bisa gitu? Karena saya hemat-hemat juga APBD. Dapat Green Award tuh Bapak Ibu. 600 pengusaha Cina situ, saya tidak juga.
Tapi bahasa Indonesia lah ada translatornya. Karena saya bahasa Mandarin pun takkan ngerti dia pun takkan ngerti bahasa Mandarin saya. Ya, insya Allah lah Bapak Ibu. Mudah-mudahan pengalaman sedikit Allah titipkan itu akan saya gunakan itu untuk membangun Kepri ke depan lebih maju. Kalau saya meninggal jadi pemimpin pun mudah-mudahan masyarakat Bapak Ibu, kalaupun menangis, bukan menangis karena saya tidak bekerja, mudah-mudahan karena ada kenangan-kenangan indah yang saya bangun selama saya hidup. Ustadz tuh Pak, 10 tahun tuh 50 ustadz saya taruh di desa-desa kecil yang agamanya berapa 2,5 juta, 3 juta dari Gontor saya bayar. Sekarang udah banyak nikah sama orang Bintan, tak balik-balik lagi, udah banyak ustadz kita tambah. Jadi setiap kebijakan yang baik pasti ada kebaikan yang lain Allah titipkan. Demikian Pak, saya tutup dengan 3 bait pantun. Hinggap burung di atas dahan, terbang tinggi burung merpati. Terima kasih saya ucapkan buat Bapak Ibu sekalian yang baik-baik hati. Sungguh lemak si gulai tahu dicampur dengan buah pepaya. Mari kita bahu-membahu, Ansar Marlin menang, Kepri berjaya. Es lilin buah naga, Ansar Marlin nomor urut 3. Angkat tangan. Es lilin buah naga, Ansar Marlin nomor urut 3. Alhamdulillah, terima kasih ya. Kami Peran Karimun mendukung sepenuhnya Ansar Marlin menjadi gubernur dan wakil gubernur Kepri. 3-3-3.